Kalau di public equity ya, Anda benar 58%. Aku rasa you're one of the best in the world. Di atas 60%, biasanya insider trading. Atau bohong. Negara kita memang sekarang sedang mengalami transformasi. Dan nggak semua happy dengan kita berubah atau bertransformasi. Dan memang salah satu yang kita lakukan di sini ya memang perubahan besar. Kapan lab KU-nya, kapan LK Danantara dipublish. Nah kan soalnya kalau misalnya SWF di dunia mendorong transparansi. Kalau misalnya dari Danantara. Ya, kita kan sekarang nih ada 1000 something perusahaan. Saya juga ngomong belak-belakan aja. Hari ini kita podcast sama Chief Investment Officer Danantara, Pak Pandu. Ya, ini kemarin seperti biasa, gue juga tulis pertanyaan di Instagram, bisa banyak yang submit questions, tapi banyak pertanyaan juga yang nyasar ya, misalnya kayak tentang BUMN segala macam. Nah itu di luar dari tupoksinya Pak Pandu. Jadi kalau misalnya itu kapan-kapan kita bakal bahasnya sama yang sisinya asset management gitu ya, kalau misalnya ada kesempatan. Nah dan kita juga ada tight ya waktunya, soal Pak Pandu kan sibuk, jadi kita try to squeeze as much questions as possible, tapi tentunya kita nggak bisa go over semuanya. Memulai dari makro sama saham dulu deh, kalau boleh Pak Pandu. Kan baik. Year to date, berdasarkan data, IHSG itu foreign itu ada outflow sekitar 70 triliun. Itu kalau misalnya close to 4 billion ya. Betul, close to 4 billion US dollars. Terus kalau misalnya inflow-nya kita, itu tuh majority didorong ke atas sama SRBI. SRBI pertengahan bulan Juni sekitar 100T, sampai sekarang udah sekitar 160T sekian gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu, apa artinya kalau misalnya dari POV-nya Pak Pandu? Ya kalau investasi itu bisa dibagi beberapa ya nih. Thank you pertama-tama ngajak podcast. Dan makasih juga nih kita bisa ikut sharing, dan saya yakin banyak follower manggilnya apa sih manggilnya? Leon. Manggil Leon aja? Iya, boleh. Bukan pakai Pak Leon? Enggak. Mas jangan. Leon? Okay. Biasanya sih Bro Leon kalau misalnya teman-teman. Mas Leon deh. Jadi dari sisi overall kalau saya lihat investasi itu ada beberapa hal. Investasi yang menurut saya strategis itu long term. Sangat long term, strategis, and itu bisa take even decades. Ya kan? Ada juga investasi yang menurut saya jangka menengah panjang, itu banyak dalam bentuk contoh kayak investment private equity, di mana mereka mengendap suatu uang setelah 5 tahun, 7 tahun, nanti mereka exit setelah perusahaannya tambah besar. Ketiga, investasi mungkin bisa lebih cepat, sebenarnya investasi di pasar modal. Dari semua ini bisa dibilang yang paling penting kalau menurut saya dari sisi DIM ya, dan antara investment management, memang soal pasar modal itu sendiri. Itu sangat penting. Kalau dari sisi melihat dari luar kan kita ada dua ya, sisi pinjaman atau bond market, atau yang kedua equity market. Kalau bond market, I don't think we have that big of an issue, karena kalau dilihat kita selalu bisa issue, baik itu dari sisi sovereign atau institusi seperti kami yang sovereign based, ataupun nanti sisi korporasi-korporasi, baik itu yang menyangkut di dalam Danantara ataupun di luar Danantara. Yang mungkin yang perlu kita fokusin the next few years memang dari sisi market di equity, public market. Kenapa public market itu penting? Pertama, itu memberikan sign of confidence. Itu juga menurut saya penting dari sisi investor. Kedua, ini juga bagian dari nantinya mempercepat investasi strategis yang tadi saya bilang medium term itu, yang itu private equity, private investment, yang nantinya perlu semacam exit, dan bahasa exit itu untuk bisa recycle capital atau mendaur ulang capital mereka melalui public market, dan nantinya mereka bisa investasi lagi ke perusahaan-perusahaan yang dimana biasanya ini perusahaan yang kelas menengah, dan bagaimana mengembangkan usaha menengah. Nah, dulu juga ada yang namanya venture business. Nah, venture business juga sebenarnya exitnya sama. Ya, paling besar sebenarnya dari sisi public market. Jadi ya, kalau dari sisi kami di Danantara, mungkin salah satu yang paling penting adalah nantinya yang terjadi di sektor pasar modal. Jadi ini komen garis besar. Nah, memang sejak Undang-Undang P2SK dimunculkan, salah satu yang difokuskan itu memang soal demutualisasi. Nah, demutualisasi kan bisa nanti either BPI Danantara, ataukah Kementerian Keuangan, ataukah Bank Indonesia bisa memiliki saham, membeli saham langsung,
di pasar modal Indonesia-nya. So the signal is actually bukan, mungkin kalau kita telah lebih lanjut lagi adalah di semua sektor di dunia itu memang pasar yang sudah demutualisasi dan nantinya menjadi TBK memang jauh lebih maju dan besar-besar. Baik itu di Amerika, London, Hong Kong Stock Exchange, di India pun udah ada satu, sekarang yang kedua juga sudah mau menjadi perusahaan TBK dan memang lebih maju. Di ASEAN pun sudah ada Singapura, sudah ada Malaysia. Jadi di sini kesempatan untuk kita playing catch up. Saya ngasih contoh yang paling deket lah, Singapura. Sebenarnya Singapura itu kalau melihat pasar modal ya, salah satu caranya adalah melihat bagaimana dari sisi daily trading volume. Daily trading volume Indonesia itu mungkin kurang lebih $1 miliar per hari lah, give or take. Sedangkan Singapura mungkin sedikit lebih di bawah. Tapi dari sisi kapitalisasi SGX sebagai suatu perusahaan, itu amat besar. Dan kalau lihat dari net profit mereka juga lebih besar daripada kita. Kenapa? Karena rupanya mereka memberikan offering yang lebih daripada cash basis, cash equity. Ada juga yang lain-lain, derivatif, borrowing, dan hal-hal yang lain-lain. Dan itu membuat profitabilitas mereka lebih tinggi. Yang diharapkan, siapapun nanti misalnya kami di BPI Danantara ditugaskan kepada kami di DIM untuk masuk berinvestasi ke pasar modal atau Bursa Efek Indonesia, keinginannya bagaimana kita bisa berkompetisi secara global. Nah, dengan kompetisi ini seharusnya juga makin banyak uang yang masuk ke pasar modal kita yang menggerakkan likuiditas dan nantinya tentunya menggerakkan juga investment. Jadi kalau bisa dibilang salah satu, dan ini mungkin passion saya pribadi juga. Saya mau passion karena ayah saya almarhum juga ikut berpartisipasi membangun pasar modal Indonesia. Saya juga sempat jadi komisaris pasar modal Indonesia. Ya saya ingin pasar modal kita menjadi sangat kompetitif. Apakah menurut Pak Pandu dengan tadi demutualisasi Bursa Efek misalnya, lalu apakah itu udah solve the problem? Misalnya apakah isunya itu mainly concern-concern yang di-raise oleh MSCI dan juga freeze-nya kita yang kita nggak tahu kapan, tapi kelihatannya mereka bakal review lagi di bulan November. Nah, atau masih ada concern-concern lain juga? Soalnya kan di tahun ini IHSG kita kan one of the, if not the worst performer kalau misalnya dari segi 90 major indexes globally gitu kan Pak. Kayak apa sih kayak gimana cara supaya kita get the jadi balik lagi flows. Itu kan in a way technical ya. MSCI juga hanya mereka bagian dari indeks. Jadi penambah likuiditas in that sense, dan mereka menjadi semacam ya bisa dibilang judge, bisa juga semacam barometer lah. Nah, dari sisi barometer kan ditulis bahwa kita secara step-step sudah menyebutkan hal yang baik. Yang mereka tunggu adalah dari sisi eksekusi. Ya, which is important karena at the end bagi kita tuh adalah the execution di sisi peraturan yang sudah dibuat. Nah, di sini kan memang hal yang paling penting adalah bagaimana memperkuat dari sisi governance, bagaimana juga memperkuat dari sisi yang dibilang saham goreng-goreng. Ya. At the end saya selalu bilang dari awal nih, saya bilang ya at the end you cannot hate pemainnya. You gotta hate the game. So if you don't like it, the game yang harus berubah, ya kan? Jadi sebagai wasit di sini baik OJK, bursa, ya kita harus membenah diri juga. Dan saya kan di sini kami di Danantara lebih sebagai investor. Ya kan kami di sini berinvest, kami juga ingin pasar modal kita jauh lebih baik, ya kan. Jadi ya 5 bulan ke depan, apalagi sekarang udah ada bursa pimpinan bursa yang baru dengan manajemennya, ya kami banyak memberi harapan bahwa mereka bisa melakukan eksekusi kepada ini semua. Ya dari sisi Danantara pun kita tentu akan support karena menurut saya sih secara fundamental saham-saham baik kan. Mas juga ngikutin banget saham-saham kita. Secara fundamental now it's different dari sisi valuasi. I think probably now we're one of the lowest secara valuasi juga. Tapi orang tuh saya rasa juga baik dari luar negeri dan juga dalam negeri banyak isu mengenai uncertainty. Nah, how do we change uncertainty menjadi risk? Once you change into risk, you can price it. Then you can take measured risk and return. Nah, yang kedua juga memang kenapa MSCI penting ini karena kita perlu juga technical flow. Baik dari sisi investor global untuk masuk, apalagi dari sisi weighting. Jangan lupa kita 10-12 tahun yang lalu, ya mungkin 1 dekade lalu kita tuh 3% dari MSCI. Sekarang kita 0,6%. So we have to improve juga di sini. Dan ini memang dari sisi governance, dari sisi listing. And I think listing juga, ini terakhir lagi ya. Di sisi listing, we have to look for big listing. Big listing itu company-company besar untuk masuk.
Ini juga penting untuk bisa menambah likuiditas di market. Ini menurut saya sih satu hal yang fundamental yang nanti kita lihat lah. Saya nggak bisa berbicara on behalf of di entire Danantara, tapi kita tuh melihat market ini untuk bisa kita support. Ya, apakah boleh sedikit tanya di bagian sana ya? Kalau misalnya Pak Pandu tadi kan info ada beberapa regulasi dan guardrails yang lagi diusahakan supaya governance-nya itu baik gitu. Sehingga kalau misalnya mencari atau buy back atau beli sesuatu di public market itu bisa dipercayakan bahwa itu sesuai business judgment rule lah gitu. Bahwa ya kalau misalnya rugi, at least it's an honest mistake gitu maksudnya. Nah tapi dari segi apakah ada ini informasi dari segi timeline lah atau kalau ini kan kalau business judgment rule itu sudah masuk di Undang-Undang BUMN nomor 1 2025 ini menyangkut pembentukan Danantara. Kemudian diperbaiki Undang-Undang nomor 16 tahun 2025 di mana di situ juga menyangkut business judgment rule di mana keuntungan kerugian Danantara adalah keuntungan kerugian Danantara. Ini juga untuk menjawab, jadi saya agak teknis nih, ini agak nerdy dikit ya. Karena memang ada dua hal, yaitu satu Undang-Undang Tipikor dan kedua adalah Undang-Undang Keuangan Negara tahun 2003. Ya dua hal itu mungkin kalau apa yang tertulis dan apa yang nanti dieksekusi kan kadang-kadang kita juga harus sensitif soal itu. Ya most important yang kita selalu jelaskan kepada semua konstituen adalah yang kita lakukan ini kita menyangkut judgment kita sebagai profesional. Dan tidak semua investment itu akan 100% berjalan dengan baik. Itu juga buat para pemirsa tahu. Saya selalu bilang gini, kalau di public equity ya, Anda benar 58%. Aku rasa you're one of the best in the world. Di atas 60%, biasanya insider trading. Atau bohong. Tapi yang good, biasa, normal itu mungkin di bawah 50%. 50-51. Jadi from good to great, mungkin bedanya ya 7-8%. Jadi tidak ada yang berinvestasi 100% pasti untung. Kalau ada, let me know. Nah, di luar namanya Tuhan. Jadi itu juga sangat penting karena kalau misalnya nanti kita ada apa-apa, ini apa di dalam Danantara ada yang dipersalahkan investasi beli saham Telkom contohnya, terus turun, terus kita jual karena mungkin sesuatu berubah. Seharusnya itu malah kalau ada fundamental yang berubah kita jual, itu malah menyelamatkan investasi, bukan untuk melaporkan kerugian. Nah ini juga menurut saya fundamental yang perlu kita selalu jelaskan. Karena kalau ini tidak ada penerapan dari yang hukum yang sudah tertulis, ya ini akan menjadi masalah secara fundamental. Nah, apakah saya boleh izin tanya di sana ya? Soalnya kan sekarang kita tahu nih, pasti ada beberapa case-case yang lagi sedang berjalan. Ya dulunya juga Pak Pandu dari pengalaman dari VC, dan sekarang ada beberapa VC yang lagi dipermasalahkan lah. BRI Ventures lah, MBI Ventures lah. Yang saya pengen tahu itu adalah apakah Pak Pandu ada sebuah fear gitu, bahwa loh emang secara teori BJR kalau misalnya orang udah memutuskan untuk invest dengan baik, toh yang di sana aja co-invest dengan nama-nama yang visi-visi global juga gitu. Tapi apakah itu menimbulkan fear ke Pak Pandu gitu? Waduh, nanti gue kalau misalnya salah invest apa, harganya turun, just bener-bener bisa dipermasalahkan. Ya kalau jujur aja sih di dalam Danantara pun yang muda-muda yang join kita ada pemikiran itu juga. Ya kami bilang sekarang kami ada undang-undang yang untuk melindungi tindak laku selama kita melakukan hal-hal yang tidak ada konflik of interest, kita menjalankan dengan itikat baik dan memang dengan proses yang baik, kita seharusnya aman-aman aja. Nah itu kalau yang dulu-dulu kan kita nggak ada tuh undang-undang itu. Tapi saya juga merasa dengan apa yang tadi disebut-sebut, saya merasa kita harus jelas dulu ini are these business judgment yang sebenarnya benar, tapi habis itu ya tidak berjalan dengan baik, ataukah ada hal-hal lain. Saya nggak bisa komen karena ada beberapa kasus juga yang sedang berjalan, tapi yang saya bilang sih kita harus cari sense of fairness. Karena at the end semua masyarakat mencari sense of fairness dari segala hal. At the end untuk setiap action pasti ada reaction. Ya, yang kita harapkan selalu ada wisdom dari semua pihak yang berlaku. Iya. Terus ini ada pertanyaan salah satu yang paling sering ditanya sama teman-teman yang saat pertanyaan di Instagram mengenai laporan keuangan. Laporan keuangannya mana, kapan lap KU-nya, kapan LK Danantara dipublish. Nah kan soalnya kalau misalnya SWF di dunia mendorong transparansi. Kalau misalnya dari Danantara, apakah ada sebuah timeline atau apa gitu mengenai? Ya, kita kan sekarang nih ada 1000 something perusahaan. Saya juga ngomong belak-belakan aja ya, kita kan juga sebagai suatu institusi 1 tahun 3 bulan, di mana kami diberi 1000 something perusahaan. Alhamdulillah nih kan sekarang udah hampir semua 1000 perusahaan tuh udah mulai menyelesaikan semua laporan keuangan, nanti akan dikonsolidasi. Nanti di level BPI pun akan ada perubahan juga, Mas. Karena dulu kan kita laporan keuangan di atas itu laporan keuangan negara.
Kita sekarang pakai laporan keuangan dari auditor, yang one of the big four yang kita lakukan. Nanti dari BPI, dari sisi Danantara Aset, Danantara Investment melaporkan dikonsolidasi di level BPI. Dan ini memang memakan waktu. Ya, kami sudah dari awal memberikan informasi ini juga kepada stakeholders yang ada. Ini masyarakat juga mulai tanya-tanya, ya bagus lah. Dengan ada masyarakat melakukan check and balance, pressure itu ada. Kami juga menerima itu, menurut saya pressure yang baik. Nantinya pasti akan kita rilis. Dan tahun depannya pasti akan lebih cepat lagi. Karena tahu pressure dari masyarakat tuh mulai masuk bulan April, Mei. Walaupun secara PT Juni 30 hari, ya minggu ini kan yang seharusnya selesai. Bisa dibilang sih 99% sih udah done, tapi saya tahu scrutiny buat BPI dan Danantara tuh sangat tinggi. Nanti semuanya akan dibaca, ya kita coba yang terbaik lah untuk bisa menerbitkan. Ada beberapa BUMN menghasilkan dari sisi revaluasi aset. Ada juga BUMN yang melakukan historical asset. Perbedaannya adalah menyamakan itu semua. Itu takes time. Mereka ada 1.000 BUMN. 1.000, jadi kita harus konsisten cara laporan keuangannya bagaimana untuk satu. Iya. Apa yang orang bisa expect, apakah dari dua sisi itu, dari DIM dan dari si investment management? Saya rasa nanti dari BPI dan Danantara akan mengeluarkan audited report, ya kan, angka yang nanti akan di-share. Saya rasa sih yang kemarin saya sempat bicara juga akhir Q3 lah, itu akan selesai. Ya, ini buat tahun pertama, nanti tahun keduanya pasti akan lebih cepat lagi. Iya, iya. Nah kan Danantara kan udah lebih dari 1 tahun gitu. Boleh sharing nggak sih kayak beberapa investments yang dilakukan sama Danantara yang beberapa highlights gitu? Ini juga lucu karena Danantara Investment tuh sebenarnya baru mulai kita menerima pendanaan pertama bulan Oktober, Agustus sebenarnya baru. Jadi kita belum ada 1 tahun di Danantara Investment. Yang udah kita announce salah satunya memang di mana di Makkah. Investasi di Novotel Taker, itu juga kabar gembiranya kita sudah mendapat izin penuh. Jadi perusahaan asing pertama tuh bisa mendapatkan di lahan sebesar itu 4,4 hektar di daerah Masjid Al-Haram, ya, mendekati Masjid Al-Haram. Terus yang kedua yang kita sekarang sudah banyak bicarakan adalah soal waste to energy. Itu kalau bisa dibandingkan tuh bulan November kita mulai launching, Juli udah groundbreaking. Dalam waktu 7 bulan, unprecedented dalam sejarah Republik Indonesia, di mana bisa dapat PPA, financial closure dalam waktu 7 bulan. Minggu ini atau minggu depan kita akan announce juga nantinya tahap kedua 8 kota lagi. Jadi ada 3 kota tambah 8 kota, 11 kota. Ini kan yang akan kita announce untuk WTE. Jadi itu 2. Terus ketiga kita juga announce soal JV kita dengan perusahaan leasing dunia SMBC Leasing untuk melakukan JV untuk melakukan aircraft finance leasing. Ini juga untuk membantu memperkuat aviation business di Indonesia. Jadi ya itu mungkin beberapa highlight yang bisa di-share. Tentunya kita ada investasi juga di public equity, di public credit, di private credit pun ada. Dan kita juga bekerja sama dengan banyak fund manager. Ya nggak banyak lah, beberapa fund manager asing, beberapa fund manager lokal, ya untuk support development yang ada. Nanti saya bakal izin masuk ke detail satu persatu, tapi boleh share nggak sih thought prosesnya? Kan tadi kan ada 3 tuh yang di highlight. Itu masuknya kayak gimana? Apakah yang dipikirkan itu adalah for the good of as many people as possible dari segi job creation dan lain-lain, atau lebih ke arah highest IRR? Dan apakah IRR-nya ini based on USD? Jadi di sisi kita tuh kan kita harus make sure bahwa ini kan kayak simpanan pundi-pundi. It's like your savings plan lah, di mana ada capital dari dividen yang kita harus lakukan investasi jangka panjang yang nantinya over the next 10 years, 15 years, uang itu akan berbunga, berputar, dan nanti ada compounding return yang harusnya nanti akan banyak nilai-nilai positif lah secara amount yang invested. Yang kedua juga yang perlu kita lakukan dari sisi investasi tersebut pun harus membawa banyak nilai tambah. Nilai tambahnya apa? Contohnya tentunya job creation, tapi kalau saya selalu nerbitin high value job creation. Kedua, kalau kita investasi ke luar negeri, harus membawa knowledge transfer, skill set transfer, atau technology transfer. Itu juga sangat penting. Kenapa? Untuk meningkatkan productivity per capita yang ada. Jadi kita selalu lihat return, very, very important, di mana return itu harus in excess of the cost of capital. Ya, sekarang kan kita kalau bicara Pak Presiden selalu bilang, tolong 6%, ya kan return
atau lebih, sekarang 8%. Setiap kali kita perform, makanya hurdle dinaikin terus. Ya bagusnya juga di kita sekarang sudah ada cost of capital di DIM. Kita ada 5-year bond, 10-year bond. Bisa dilihat itu 5,35 dan 5,95. Jadi transparan. Tentu return kita harus di atas itu. Nah, saya sangat simple. Kalau misalnya public investment, public equity, kalau boleh returnnya di atas our 10-year hurdle. 1% lah contohnya. Atau 1,5%. Kalau private, di mana itu lebih illiquid, itu harusnya bisa lebih 200 basis point. Ini juga tapi ada perbedaan ya antara private equity dan private credit. Kredit selalu less risk karena it's an IOU. Tapi kalau equity, risknya lebih besar. Baik itu di public equity maupun di private equity. Perbedaan antara public dan private di equity side itu mungkin beda 200 sampai 300 basis point. Tergantung analisa kita lah. Tapi mungkin paling penting buat, ini penontonnya kan sophisticated semua nih. Nerd kita lah, ada nerd, kita tuh ada cost of capital. Saya selalu lihat 10 year sebagai barometer kita. Tapi kalau misalnya itu yang di luar dari tadi melalui fundraising pakai bond, kayak dari dividen segala macam, itu ngitung. Saya juga hitung aja karena pasti ada cost dong yang harus kita even kepada equity kita. Ya kita bisa ada blended cost, nah nanti bisa lebih rendah. Saya taruh bond itu lebih untuk menimbulkan disiplin dari sisi underwriting standard kita. Kalau tanpa ada underwriting standard kan we can invest in whatever, kita nggak ada parameter apa yang kita pegang. Berarti kepaksa barometernya itu adalah USD dong kalau kayak gitu. Soalnya kan fundraising juga USD. Kebetulan USD, tapi kan funding dividen kita IDR. Betul. Nah kalau saya sengaja perbedaan antara USD IDR itu kurang lebih 150 basis lah, sampai 200 basis. Bikin lebih disiplin aja dari sisi invest karena you know, opportunities is infinite, tapi capital is finite. Betul. Bagaimana kita membuat semacam asset allocation yang optimal. Dan optimal itu ada dua, risk dan return. We have to constantly manage risk. Pas sebelum masuk kita manage risk, pas investasi kita manage, dan pas keluar juga. That journey is very important. Dan kita harus ada right percentage, baik antara public, private equity berapa, private equity berapa. Itu juga selisih-selisih itu penting. Apakah punya bias? Misalnya nih, kalau misalnya project yang lokal, itu porsi harus lebih tinggi. Atau kalau misalnya project yang luar negeri, itu lebih kecil. Atau terserah gitu. Yang penting tadi kayak we let the market compete in that sense. Karena tugas kita kan at the end, fokus utama kita to create return. Buat nanti ke depannya, buat anak cucu kita, ini sesuatu yang positif buat mereka. Ini kan uang simpanan dari dividen-dividen ini yang kita invest ulang. Iya, sesimpel itu. Tentu kita selalu ada karena kita bagian dari negara, kita ingin juga di luar return itu membawa positif yang instan within the next 2 years, yaitu satu capital formation. Dari capital formation adanya job creation. Mungkin di dalam DIM kita juga ingin job creation yang menghasilkan productivity yang lebih tinggi. Ya kan? Jadi contoh kalau berinvestasi di data center. Kan data center di sini mungkin udah banyak yang sering dengar, tapi di Indonesia tuh masih kecil. What we need is to create more skill set untuk orang-orang yang bisa membangun data center dan manage data center. Apakah ada investment di data center juga? Kita sedang melihat di sana, itu salah satu sektor strategis yang kita lihat, dan nanti akan kita announce lah kalau udah jadi. Oke. Nah boleh sharing detail beberapa contoh nggak ya, misalnya tadi kampung haji misalnya. Nah itu kan tadi kayak ada knowledge transfer misalnya. Atau kalau misalnya employment kan unlikely, soalnya kan orang Indonesianya. Orang Indonesia sana banyak sekali, malah bisa dibilang persentase di Saudi itu mungkin salah satu paling banyak dari Indonesia. Karena kan untuk umroh, betul, untuk juga naik haji secara persentase mungkin kita paling besar di antara semua negara. Nah biasanya di sana kalau udah pergi ke sana kan mungkin minimum seminggu. Oke. Paling nggak sebulan. Nah di situ kita ingin ada tempat di mana mereka bisa tinggal, aman dan nyaman. Ya paling nggak dari sisi culinary, ngopi, yang simple-simple lah. Bisa ada tempat untuk melakukan itu. Ya salah satu investment kita, kenapa kita merasa investasi yang baik, karena off-take-nya jelas. Walaupun kita memang tidak limit ini hanya buat orang Indonesia, ini buat semua. Malah menurut kami ini suatu kesempatan untuk introduce Indonesian culture to the world. Jadi kalau misalnya ada nanti restoran-restoran di Indonesia yang nanti muncul di tempat daerah kita, they should be happy karena akan banyak sekali orang pertama kali merasakan makanan Indonesia. So in a way it's marketing of Indonesia to the world. Iya. Kalau misalnya dari segi WTE kayak gimana? Boleh sharing nggak thought process? WTE itu sebenarnya isu utama, personally close to my heart karena ini masalah soal
masalah sampah, masalah lingkungan hidup, masalah clean air. Ya, dengan adanya ini, saya rasa WTE ini trying to solve the biggest issue we have, which is kayak di Jakarta, pollution. Ya kan? Jadi saya rasa WTE ini menjadi salah satu solusi utama, solusi utama yang bisa kita lakukan. Di luar, saya rasa salah satu juga mengenai mobil, untuk bisa lebih electric vehicle, itu juga jangan sama pentingnya. Tapi WTE ini so far, we've had gotten very good interest. Untuk fase kedua pun kita make sure it's a market, kita berpartner terutama dengan the best technology provider dari berbagai macam negara. Kita juga want to make sure bahwa secara eksekusi mereka sudah proven, jadi mereka sudah harus punya proyek-proyek yang berjalan dengan baik di negara mereka. Dan ketiga, kita juga minta mereka kalau boleh menggandeng local partner yang baik, tapi kita juga nggak pengen yang pengusaha yang itu aja. Try to find good pengusaha yang mungkin bagus di daerah tersebut, yang sudah proven untuk ikut membangun proyek WTE. Karena proyek WTE itu masalah lokal, yang sudah menjadi masalah krisis lokal di daerah masing-masing. Ya bangga juga saya report sekarang udah ada 85 perusahaan yang mencoba masuk untuk 8 proyek yang sekarang kami hadirkan. Kami coba minggu depan ya udah bisa kita announce the next few weeks. Dengan harapan sih 2028 sudah selesai proyek ini. Jadi memang ini kita kebut baik dari sisi paperwork, tapi nantinya juga dari sisi eksekusi. Oke, jadi kalau misalnya itu diasumsikan sih bukan nyari return yang tertingginya, tapi itu gara-gara dibutuhkan sama masyarakat. Dibutuhkan, tapi juga karena saking banyak antusiasnya, pasti returnnya not bad. Oke. It's a good return. Dan juga nanti salah satunya memang kenapa banyak sekali antusiasme dari luar negeri, karena valuation untuk perusahaan-perusahaan ini di public market bagus. Jadi mereka perlu menambah kapasitas. Dari sisi ton per day, ya dari sisi PE per ton 20-an ke atas kali kalau misalnya waste. Nanti bisa dicek juga masalah yang di luar negeri, berapakah valuasi untuk perusahaan-perusahaan yang menyangkut sustainability, renewable energy, dan juga waste to energy. Itu semuanya PE-nya tinggi sekali. Jadi mereka perlu menambah earnings. Nah salah satunya lewat memenangi proyek-proyek yang ada di Indonesia. Dan di Indonesia ini, why it's considered sexy, karena it's the largest project in the world. The collection of the project yang ada di Indonesia ini mungkin the largest in the world today. Iya. Terus kalau misalnya tadi yang terakhir, yang aviation, itu something apa ya, kayak eksotik banget ya. Eksotik, karena kan Indonesia paling banyak membutuhkan pesawat juga. Kita per hari ini ada beberapa, Garuda, Settle. Tapi kalau dipelajari, sebenarnya kan rantai ekonominya itu dari satu, membangun pesawat, yang sekarang didominasi hanya mungkin 5-6 pemain di dunia. Kedua, aviation financing. Dulu ada 20 pemain, sekarang mungkin 10 pemain dunia yang berkompetisi. Nah, saya rasa dari sisi ini, karena kami financier by background, aviation financing ini sesuatu yang mungkin mudah untuk kami absorb untuk belajar. It's a specialized skill set, di mana kami coba mencari partner yang cocok. Ya, kami menemukan satu yang terbesar di dunia, salah satu yang terbesar di dunia, yang mau bekerja sama dengan kami. Ya, kami chip in. Kita belajar bagaimana memilih pesawat, membeli dengan baik, dan juga mencari off-taker yang baik. Ini bukan berarti kami misalnya membeli pesawat semuanya buat Garuda. Ini this is separate. Ini untuk belajar skill set financing. Jadi kita kan ada, tadi saya ajar ada 3. Most profitable juga sebenarnya adalah membangun pesawat. Profitabilitas kedua yang juga sangat profitable dan bisa sangat besar adalah financing pesawat. Baru ketiga yang paling kompetitif dan paling tidak ada margin sebenarnya mempunyai maskapai. Operatornya. Ya kan, karena operator itu kan ada 2, membawa manusia dan membawa barang. Kadang-kadang dia campur-campur, but it's very competitive. Margin paling rendah dan secara valuasi. Sebenarnya kalau lihat secara price to earning, yang paling rendah sebenarnya di situ. What you need actually di sisi operator itu sebenarnya konsolidasi secara masif. Hanya isunya satu, setiap negara ingin memiliki pesawat sendiri-sendiri. Nah bagusnya itu kenapa? Karena national pride, national asset. Jadi sometimes it's not economical. What they think is not commercial, but it's economical impact. That's why they do it. Di Indonesia mungkin kita masih memerlukan kurang lebih 150-170 pesawat ekstra mungkin. Di Indonesia hanya untuk memenuhi demand yang ada. Isu utamanya adalah kita financing kita.
yang perlu kita perbaiki ya. Kita belajar aviation financing itu akhirnya arahnya nanti ke sana. Berarti kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang tadi itu, yang 3 udah disebut sama Pak Pandu kan, mau dari aviation, WTE, maupun yang satu lagi Kampung Haji, ini tuh skema kayak gimana sih? Apakah Danantara itu sebagai passive investor? Jadi ngelihat proyeknya ada banyak orang yang pitching yang datang, kan your background misalnya dari venture capital. Boleh sharing nggak sih kayak kesamaan maupun perbedaannya? Kalau di kita tuh kita memang, bukan dibilang gitu, saya jadi bisnis private equity, ada bisnis private credit. Di sini kita harus mencari orang yang bisa mengoperasi dengan baik. We are financier first. We need to find juga partner yang mengerti beroperate. Jadi kalau lihat di sisi-sisi ini kita semua ada operational capacity. Kayak di Tucker, kita membeli suatu hotel yang udah jalan, brownfield. Novotel operatornya. Kalau di aviation leasing, ada yang bernama SMBC. Kalau di sisi waste to energy, the first 3 yang udah kita menang kan ada Weiming salah satunya kan kita yang menjadi partner, ada juga nanti perusahaan-perusahaan lain. They are the one who runs it, we're the financier dari sisi equity. Jadi kita menjaga make sure bahwa we find the right optimal capital structure. Kita juga make sure juga we have the the right mechanism to make sure semua berjalan dengan baik. Kita malah di sini ada yang namanya Alpha Team, collection of ex-CEOs yang bisa make sure bahwa semua project berjalan dengan baik. Karena memang at the end, kalau setiap investasi itu operatornya penting sekali. Karena operation menurut saya is the heart of everything. Kami ngerti bagaimana manage misalnya financingnya, financial marketnya nanti untuk exit, itu kan keterampilan yang berbeda. Tapi pas kita berinvestasi di private market, contohnya yang tadi 3 itu saya sebut, harus ada yang bisa jalanin. Karena itu yang jaga cash flow. Terus kalau misalnya dari segi return-nya Danantara itu dilihatnya dari mana sih? Apakah ekspektasinya itu adalah dari dividend play, jadi you expect to get returns on a annual basis gitu misalnya, atau itu one day looking to exit the likes of misalnya PE/VC kayak gitu? Jadi kita kan ada public market, jadi kita selalu melihat income, kita melihat yield, kita melihat dividen, baru nanti kedua untuk yang lebih long term ada juga bucketnya, ya nantinya kita pasti melihat dari sisi exit. Tapi saya selalu bilang kepada teman-teman di sini, for some of this we never need to exit. Mindset yang dilakukan adalah bagaimana mencari cash flow secepat-cepatnya. Even yang greenfield yang harus kita lakukan, kayak waste to energy, when is the path to cash flow? Jadi kayak waste to energy itu seharusnya by 2028, 2029 cash flow-nya udah muncul tuh semua. Then how do you reinvest the cash flow? Is it time also untuk tap the public market? Karena kita udah de-risk project-project ini untuk nantinya menggunakan uang public market untuk membeli teknologi-teknologi yang bisa membantu waste to energy project yang kita ada. Ini ada orang yang nanya, kalau misalnya tadi kan yang udah dilakukan, ini kalau misalnya kita ngomongin forward looking, apa yang dilakukan Danantara dalam 3-5 tahun ke depan dan apa efeknya kayak yang diharapkan gitu? Kalau saya tuh paling penting memang satu reputasi ya. Reputation tuh very hard to build, very easy to lose. Jadi step by step, that's what we want to do. Selama 3-5 tahun, we will continue to do dari sisi baik proses, tata kelola perseroan, governance. Jadi pasti nanti setiap 3-6 bulan mungkin kita akan duduk lagi nih begini karena pasti ada teriak-teriakan dari netizen, bicara ini belum dilapor, tapi it's a good reminder, we will do it. Ya kan kita akan selalu lakukan yang sebisa kami untuk melakukan. Dan nantinya tentu yang kita lakukan pasti akan kita compare dengan other sovereign wealth fund. Apa yang bisa kita disclose, sebesar apa, sebanyak apa. Nantinya juga, kita juga setelah 3-5 tahun yang kami harapkan, baik di dalam negeri dan di luar negeri, kita menjadi institusi yang dipercaya semua konstituen. Keinginan kami lah, paling nggak majority lah. Karena kalau, it's much easier to hate than to love, right? Jadi apapun yang ini bisa baik pun, kita selalu mencari ininya. Penting adalah always improve ourselves, kita bisa menjadi institusi yang dipercaya dan kredibel baik di dalam negeri dan di luar negeri. Oke, terus mau tanya tadi mengenai bond. Soalnya kan Danantara kan udah sempat melakukan fundraise, bond issuance, bond issuance $1,5 miliar kalau nggak salah gitu kan. Nah, sedangkan kan dari Danantara pun juga sebenarnya punya peluru yang gede lah dari dividen juga. Ya. Gitu. Nah, boleh understand gak sih kayak kenapa kita masih butuh isu bond tersebut? Apakah kita masih pengen gedein AUM yang dikelola atau kayak gimana? Sebenarnya buat kami sih lebih untuk juga balance sheet management. Ini kalau saya bilang sih namanya asset liabilities management. Karena kan penerimaan dividen kita dari rupiah. Dan ada juga investasi kami yang dalam dolar. Jadi saya mencari matching.
dolar dengan dolar, rupiah dengan rupiah. Untuk beberapa hal yang kita harus lakukan, kayak contoh pembelian dari Tucker atau itu kan kita harus menggunakan currency Saudi yang agak peg dengan dolar. Ya, we have to find the matching currency. Kenapa? Karena saya juga ingin menjaga kestabilan dari sisi IDR dolar, ya kan? Jadi kita nggak pengen ada outflow. Ya, kalau matching IDR dengan IDR, dolar dengan dolar. Itu sebenarnya lebih dari sisi asset liabilities management, bukan buat nambah AUM for the sake of AUM, buat apa? What we want to do is to deploy it well, minimize friksi yang ada dari sisi currency, karena currency risk is also another risk we have to take. Karena funding kita rupiah terus. So ini salah satunya kenapa we need to manage this well. Jadi kalaupun nanti ada investment dari dolar, better we tap using dollar bond, dollar air, kan nanti bisa kita bayar ulang di sana. Oh, berarti yang investment saya itu dolar, ideally fundingnya juga dengan dolar, IDR dengan IDR. Oke. Nah terus apakah ada ini kayak significance atau milestone-nya gitu, the fact that udah bisa fundraise misalnya 1,5 miliar, kayak what does it mean gitu emangnya? Lebih sebagai cost reference, tapi yang bagus mungkin adalah salah satu how tight it is to reference which is sovereign. Jadi untuk biasanya pertama kali issuance itu biasanya bisa perbedaan antara first time issuer dengan sovereign tuh bisa 50 basis point, 60 basis. Semakin besar semakin risky lah. Nah, kami ini sangat beruntung bisa mendapatkan kurang lebih 30 basis point. The tightest, malah bisa dibilang sama dengan sovereign wealth fund lain seperti ADQ, Temasek, yang lain-lain dengan sovereign mereka, dengan negara mereka. Even though buat kita ini pertama kali. Jadi kalau kita menghilangkan sebenarnya first time issuer cost, biasanya 10 basis, sebenarnya tuh cost referensi kita tuh hanya beda 20 basis point. Sangat tight kepada sovereign reference. Kira-kira apa yang mereka lihat? Kenapa mereka willing untuk memberikan? Sebenarnya kita ketemu lebih dari 160 investor dalam waktu 5 hari. Pertanyaannya sebenarnya semua sama, karena mereka sebenarnya jujur pengen ngetes, saya bisa percaya nggak sih sama institusi ini? Ya alhamdulillah sih, pertama kan kita memang pengen hanya raise 1 billion. Untuk ngetes 1 billion, dan kita juga nggak tahu nanti bentuk cost-nya gimana. Makanya waktu mendapatkan overnight pada saat itu, wah ini udah hampir mendekati 5 billion, ya udah kita naikin deh ke 1.5 billion. Ya itu pun covered well, dan first couple of days trading juga bagus. Ya kami sih terima kasih kepada kepercayaan para investor bond market. Ya dengan ini pun nanti udah banyak yang nanya kapan issue 30-year bond. 30-year bond kan lebih panjang lagi. 30-year tuh almost like cost of equity sebenarnya. Ya nanti kita lihatlah kalau betul nanti marketnya kondusif, tentu kita akan lihat ke sana. Iya. Ini ada orang juga yang nanya tentang DSI, minta penjelasan yang detail tentang DSI. DSI kan sudah mulai berjalan Juni 1. Tentu sekarang menjadi sebagai semacam registry. Kita sedang menyiapkan juga baik dari sisi governance. Pertama SDM dulu deh. SDM. Kedua governance-nya, tata kelolanya, dan ketiga juga yang nanti sama penting bagaimana menyatukan teknologi-teknologi yang sudah existing dan enhance it. Ya, kita kan ada waktu sampai Desember 1 untuk bisa mulai berjalan full force. Ya, so far sih saya rasa bagus, banyak orang-orang yang berquality yang ingin join, nantinya kita pasti akan announce ke market siapa aja. Sama ini sama kayak Danantara tahun pertama, atau pertama kali announce 24 Februari, orang wah. Tapi setelah kami announce SDM-nya, kayaknya lebih tenang marketnya karena melihat kualitas SDM yang baik yang join dengan Danantara. Boleh share nggak sih yang kan kalau nggak salah kebagi 2 phase kan? Nah phase 1-nya itu keputusan apa? Lah yang phase 2 phase 1 tuh lebih nanti untuk kita menjadi bagian nanti dari sisi ekspor. Karena kan salah satu isu dari DSI itu adalah to make sure tidak ada under invoicing dan under reporting. Itu dulu. That's the problem statement yang mau kita solve. Setelah kita solve itu, barulah kita bisa berbicara hal-hal berikutnya. Tapi the first problem statement adalah issue under invoicing and under reporting. Apakah udah ketemu sama stakeholders, miners lah segala macam? Udah, itu mah pertama semua. Yang pertama-tama banyak pertanyaan. Ya tugas kami dengerin, cari feedback. Tapi kita juga selalu memberi statement. Our first job is to ensure that there is no under invoicing, under reporting. That's why this body was made. Ya kebetulan yang ditugaskan di Danantara ya kita akan menjalankan seprofesional mungkin dan kita berkomunikasi kepada semua stakeholder biar juga tidak ada isu atau masalah pada saat ekspor.
Oke, ini ada beberapa pertanyaan dari publik juga. Pertama, gimana tanggapan dari framing berita luar tentang Indonesia? Jadi ada beberapa berita luar ya kami coba jawab sebaik mungkin ya, yang menurut saya ya saya selalu bilang the most important to balance dari semua berita. Untuk setiap action pasti ada reaction. Ya buat kami sih yang penting we give the balance view, dan juga kita harus menggunakan hak jawab kita. Oke. Dan banyak sekali framing yang menurut saya juga kalau saya pribadi merasa nggak pas. Nah, Contohnya kayak apa yang paling nggak pas? ya waktu dibilang kemarin ada berita bahwa bank-bank itu ada penarikan uang secara masif dari bank-bank. Dari semua bank-bank lender kita ada 29 lebih bank internasional, nggak ada isu itu. Ya tolong ditanya bank apa, di mana. Waktu kami ditanya, kami menggunakan hak jawab kami, kayaknya ya sayang tidak dijawab atau di-quote dengan penuh gitu loh. I guess stories that sell, negativity sells, tapi saya selalu merasa kita harus berimbang lah. Dan ini juga penting, kenapa? Karena kan negara kita memang sekarang sedang mengalami transformasi. Dan nggak semua happy dengan kita berubah atau bertransformasi. Dan memang salah satu yang kita lakukan di sini ya memang perubahan besar, bisnis. Bukan hanya dari sumber daya alam menjadi bisnis sumber daya manusia. Ya, Mas sendiri bisa menilai lah orang-orang yang ada di dalam Danantara seperti apa. Mungkin ada beberapa teman yang udah masuk di Danantara. Seharusnya kualitas mereka cukup baik ya di apa yang mereka lakukan. Ya, ini sebenarnya pertarungan paling besar tuh sebenarnya di sumber daya manusia. I don't think people catch that. Ya kan? Dan ya saya rasa sih kalau berita akan selalu ada. Sometimes it's not berita. Sometimes mengarah ke hal, tapi ya buat kami sih itu harus kami hadapi. It's the risk of doing this job. Ya hadapi aja dengan baik dan buktikan lewat pekerjaan, lewat perbuatan. Itu yang perlu kita lakukan. Iya, pertanyaan seterusnya nih. Bagaimana cara mencegah konflik of interest di Danantara dan perusahaan keluarga? Ya itu paling penting. Kalau dari sisi konflik of interest harus diomongin. Saya kasih contoh pribadi saya sendirilah. Paling gampang kan saya dibilang WTE. Saya lakukan kebetulan di bisnis yang dulu pernah saya kerjakan, ada juga business waste management. Ya saya udah bilang nggak ada satupun yang bakal masuk ikut bidding. It has to start from us. Bilang kita nggak bakal ikutan di sana. Walaupun sebenarnya kalau di business waste management mungkin di Asia Tenggara salah satu yang paling besar yang mereka lakukan dan baik. Tapi saya bilang nggak usah ikut-ikutan, nanti juga pasti dimasalahin. Jadi it's not about sometimes it's not about your capacity atau capability. It's about perception. And you have to make the tough call. Nggak apa-apa juga menurut saya. So starts from us, dan saya juga menitip selama nggak ada konflik of interest kita bisa melakukan pilihan-pilihan yang terbaik. Nah, kan? Dan juga kita harus make sure kita bekerja secara profesional, terukur dan terarah. Selanjutnya nih, soal Danantara mau jadi liquidity provider, gimana skemanya? Apa mendirikan badan baru? Jadi itu kalau liquidity provider adalah maunya banyak orang dan antara menjadi liquidity provider. So, saya juga nggak tahu maksudnya apa, tapi it's fine. Itu kan ada juga untuk memberi confidence back to market. Ya kita akan berinvestasi terus baik ke stock market Indonesia. Semakin baik stock market Indonesia, tentu kita akan tambah terus berinvestasi di sana. Karena menurut saya sekarang value-nya good value, ya kan? Tapi it can be good value for a long time. So it has to make sure bahwa bukan saja fundamental, tapi technical dari market pun dijaga. Technicality is very important juga. Jadi ya dari sisi kami di Danantara, kami kan akan melihat semua market, tapi tentu kami punya bias kepada market kami sendiri. Apakah itu boleh di-share nggak sih? Apakah ada detail misalnya kayak dari segi buyback atau dari segi ininya, apakah udah ada yang fix atau udah ada yang dijalankan? Jadi karena kan kita masih baru setahun plus, yang what we do is we outsource to third party local fund managers yang kami anggap baik, yang sudah di ranking semua, ya terus kami deploy melewat mereka, they decide who they want to invest. Tentunya kami ingin dong perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di bawah kami, tapi at the end, they get incentivized to perform, all these fund managers. Performance mereka makin baik, the more they get remuneration for that. Jadi ya balik ke mereka lah, kami banding-bandingin. Kan ada 3-4 tuh, diperbandingkan terus. Iya. Jadi kayak masukin ke fund managers, mereka yang deploy gitu ya. Most likely apakah kayak, kan historically kita punya reksadana itu lebih titik beratnya ke obligasi gitu. Mereka cari yang ini aman. Ini equity, kita cari equity semua. Harus equity, public equity yang penting.
Oke. Mungkin ini final pertanyaan dari saya pribadi sih mengenai ini. Menurut Pak Pandu sendiri, how likely kita bakal stay di emerging market dan kita tidak ke frontier gitu? Jadi balik lagi, ini balik kepada regulator, baik KDS, kita kan pasti support lah. Yang sudah disebut di MSCI kan sudah sangat clear, bahwa dari sisi tindakan sudah baik, now the proof is on the execution. Ya ini pertanyaan yang nanti tentu kita akan coba kasih masukan lah. Tapi at the end memang itu dari sisi regulator dan bursa. Ya saya optimis dengan mereka sudah mengerti the sense of urgency, mereka pasti akan fokus ke sana, fokus all out untuk make sure bahwa kita bisa menambah, bukannya berkurang. Dari 0,6% dari total MSCI bisa paling nggak 1% ke atas. Ya itu harapan kami. Nah, kan salah satunya adalah untuk meningkatkan tambahan bobot tadi adalah juga mengenai free float ini kan. Dan kan kalau misalnya kayak beberapa bank-bank kita, BUMN, terutama misalnya kayak beberapa lah kayak yang masih misalnya belum sampai threshold 15%. Ya ada beberapa. Itu seharusnya juga mengikuti peraturan yang ada, which is should be good. Saya rasa demand untuk saham-saham itu pasti baik lah. Betul. Thank you banget Pak Pandu for your time. Makasih ya.